juga katanya dengan virus corona yang sampai sekarang juga belum jelas. Ini mungkin juga ujian bagi kita untuk menguji sampai seberapa keimanan kita. Tapi bapak ini kerap ngaji neng baca rahmat berarti ya mudeng. Bu, ora entuk le. Nek nyanggo nyuapin ndak bisa. Janjane ujung-ujungnya janjane ya berharta. Harta yang punya jabatan, kedudukan, kekuasaan dan sebagainya. Janjane nek jujur ya berharta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ba'du. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sebuah rahimahullah. Pada kesempatan ini kami mengajak dan mengajak kita sendiri dan mengingatkan jamaah yang hadir. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai sekarang masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Khususnya kita masih diberi kenikmatan yang berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, juga nikmat kemauan dan kemampuan. Dari nikmat-nikmat tadi, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan sebagian perintahnya, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan beliau diutus, alhamdulillah Islam sampai kepada kita. Jamaah Allah masih berbincang-bincang katanya dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian. Juga katanya dengan virus corona yang sampai sekarang juga belum jelas. Ini mungkin juga ujian bagi kita untuk menguji sampai seberapa keimanan kita. Beberapa berita dan beberapa peraturan kebijakan, misalkan ada yang bicara rasa salat berjamaah yang masjid tidak kena corona, ada yang masjid rapopo ning ora rapet, ada yang seperti itu, ada yang salat berjamaah rapopo dengan masker, cuci tangan, ada yang bicara katanya virus ini bisa menular kapan saja, lewat mana saja. Kurang nganggo masker ini sing ditutup ke hidung dan mulut. Lainnya piye? Ada yang seperti itu. Nah, ternyata kembali lagi beberapa berita ternyata itu mungkin juga sebagai ujian kita. Terkadang juga ada yang bicara katanya dengan virus ini ternyata dari dulu sudah ada virus itu banyak dan bisa menular kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Katanya ada yang bicara seperti itu. Juga ada yang ngomong virus corona ini belum ada obatnya. Dan yo nek sing ngomong yo mari, berarti yo mari dhewe sadar ana obatnya, dan yo iso mari. Ternyata banyak sekali yang seperti itu, ternyata banyak berita-berita, banyak aturan-aturan. Maka mungkin itu diantaranya juga untuk menguji tentang keimanan kita sampai seberapa keimanan kita. Mantan bertingkat-tingkat, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini, mudah-mudahan kita semakin kuat iman kita. Kaitannya dengan itu juga saya mendengar tuh katanya dengan bantuan. Ada yang ngomong bola-bali untuk bantuan, ada yang ngomong urung tahu untuk bantuan belas, ada yang ngomong ngurus bantuan ini gampang,
ada yang ngomong angel dan sebagainya dan sebagainya. Kembali lagi mungkin juga katanya dengan itu ujian bagi kita untuk Allah untuk menguji keimanan kita sampai seberapa untuk menghadapi keadaan-keadaan yang seperti itu. Kembali lagi mudah-mudahan marilah kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi kepahaman tentang untuk menghadapi segalanya sehingga iman kita tidak melemah. Justru dengan adanya ini mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Jamaah Allah, katanya dengan ujian ternyata juga yang paling dekat kepada kita ternyata juga suatu ujian. Termasuk kita tuh anak dan istri itu kan terlalu dekat, sangat dekat, ternyata itu juga sebagai ujian. Allah menjelaskan di surat At-Taghabun ayatnya 14 dan 15 yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ternyata ini anak istri kan sangat dicintai, momennya si anyaran, istri anyaran, anak anyaran, apalagi anak pertama baru lahir lanang sisa, seneng banget, meneng ya. Gede, belum sekolah, iso dan sebagainya dan seterusnya yang nangke. Ternyata Allah menjelaskan istri-istri dan anakmu sebagai musuh. Ada yang menjadi musuh. Dan ceritanya dia tahu sangat dicintai, sangat cekak kok. Diupeni kecil, di gede, di sekolahnya, kuliahnya. Kok malah jadi musuh ini? Ternyata juga kayaknya mungkin dari kecil sekolah sampai rampung kuliah, biasanya dari kuliah itu terus nyambut gawe, itu kan hal yang menyenangkan. Tapi juga ada mungkin yang dari kuliah orang nyambut gawe jalur rapi sih mungkin ya ada. Bahkan mungkin katanya dengan menjadi musuh, artinya menjadi musuh itu bisa saja istri atau anak itu bisa menjerumuskan suami ini atau bapak ini ke neraka. Ya misalkan mama wis rampung kuliah, ngamar gawean, ditompo nggone menyenangkan, ning kudu nganggo duit. Istilahnya pakai nyuap, bangsa kasare bangsa desa nganggo nyogok. Nah, mungkin anak istri ini semangat yo wong ya enek yo iso. Tapi bapak ini kerep ngaji ning Baitur Rahmat dadi yo mudeng. Bu, ora entuk le. Nek nganggo nyuapin ndak bisa. Rasulullah ngendika, sapa sing nyuap karo sing disuap bakal duduk di neraka. Dadi rasa yang nganggo kembali lagi ternyata mungkin anak dan istri terkadang semangat banget ya. Ya serapo wong 250 yuta misalkan. Nah, ternyata kembali lagi, jadi kalau ada yang seperti itu berarti Al-Quran ini kembali lagi Al-Quran ini benar. Jadi anak dan istri itu ada yang menjadi musuh. Juga istri yang seperti itu, karena apalagi zaman sekarang ya maaf ada grup-grupan yang ketemu grup mungkin konsen mah kerincing mungkin dan sebagainya terkadang muncul orang lain iso ngono kok aku ora iso, podo-podo ya oleh nyambut gawe ngono, suamiku ya ngono kok ra iso, aku ra iso. Terkadang muncul makan suami ya saya ini kok ya kunang lho kayak kok sak ngisormu malah wis tekan ngendi-endi misalkan.
terkadang muncul hal-hal yang dilarang oleh Allah, akan berbuat yang mengarah kepada kemaksiatan. Kembali lagi, ternyata Al-Quran sangat teliti dan menjelaskan. Katanya terkadang orang yang sangat dicintai, ditresnani, diupeni, di apik-apik, ternyata suatu saat menjadi musuh. Kadang mama mungkin yang kecil-kecilan, nah cilik digedhe, kayak di sekolah sering saya mendengar ya, katanya ya mama misalkan ya orang tuanya ya bertukang, terkadang anak ini mlebu SMA ya ngarani itu sing apik, nek sing apik isan ora wae. Sering orang tua tuh pada mengeluh di tempat saya, terkadang ngomongnya ngomong itu bengkel, podo sama bengkel nunggu, sekadang cerita begini, katanya bantuan tadi saya ya hanya mendengar, ternyata banyak seperti itu. Itulah diantaranya juga istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh, maka berhati-hatilah. Nah, untuk berhati-hati bagaimana? Ya cara mendidik itu ya dikenal ke agama, dikenal ke Islam. Asal istri dan anak ini diajak ngaji, ngerti syariat Islam, ini tidak mungkin akan menekan ayah atau suami untuk berbuat yang melanggar aturan. Jadi untuk berhati-hati itu ya dari ini. Nah, zaman ya dasarnya ini apa-apa njaluk apa tukoknya apa ini dituruti dan sebagainya. Ya kalau itu mengarah yang tidak melanggar tidak apa-apa. Tapi kalau yang melanggar itu jangan, meskipun sakit, meskipun enten, meskipun kuat. Jadi barang kadang anak-anak sekarang kan mengikuti perkembangan keadaan ini, terkadang sering menekan orang tua, memaksakan orang tua. Itulah diantaranya mungkin lagi ternyata betul hidupnya ternyata ujian. Jadi tiap kita dalam keluarga ternyata pasti ada ujian, cuma ujiannya gitu. Saya sering ngomong Pak Yati, awak ujian, yang gitu ujiannya sampean gitu. Kan ujian kayak duitnya, so ngedidik kayak masjid. Nek aku mungkin ujiannya sugih anak atau putu. Saya kadang seperti, tapi itu semua adalah ujian. Lalu yang ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka kembali lagi katanya dengan harta dan anak-anak, ternyata kita harus hati-hati. Mau untuk apa? Karena harta ini juga akan dipertanyakan dan kita harus mempertanggungjawabkan, akan ditanya dari mana harta ini kau peroleh dan untuk apa. Itu yang perlu kita siapkan, jawaban pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan kita terima. Jadi ternyata katanya dengan sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagi. Jadi lagi kalau melihat keadaannya ya wis song ini dan sebagainya, masih bisa makan merai ini dan sebagainya. Janjane ujung-ujungnya janjane ya berharta. Kita yang punya jabatan, kedudukan, kekuasaan dan sebagainya, janjane nek jujur ya berharta. Jadi ngoyo-ngoyo artinya berharta. Meskipun nanti dia buatan masalah duit, tapi kepingin ngatur masyarakat supaya dan sebagainya. Mungkin seperti tapi ujung-ujungnya janjane ini. Tapi di sini katanya dengan kata ternyata Allah mengingatkan sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah ujian. Ujian. Kembali lagi maka ingatkan, berhatilah dengan anak istri termasuk harta ini akan kita dimintai pertanggungjawaban dari mana harta ini kau peroleh dan untuk apa. Jadi mudah-mudahan marilah kita selalu berusaha untuk mencari harta yang halal dan mudah-mudahan selalu digunakan di jalan
di jalan, ojo sugih duit terus nyuap golek gawean sing belanjane gede, jangan nanti akan menjerumuskan kita ke neraka. Janganlah waktu yang membatasi, mungkin itu yang kita kaji bareng-bareng pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya diri kita sendiri dan kepada jamaah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim, walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.